Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya, berbagi tentang cara menyebutkan nama-nama makanan ya yang ada di Indonesia dalam bahasa Arab. Bagi pelajar pemula mungkin ada yang bertanya-tanya ya, bagaimana caranya kita ya menyebutkan nama-nama makanan dalam bahasa Arab ya, makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Misalnya kita makan apa, lontong sayur atau gado-gado, bakso, somai, atau ya makanan-makanan ringan seperti ya jajanan-jajanan seperti apa, cilok misalnya, cireng. Nah, bagaimana kita menyebutkannya dalam bahasa Arab? Ya, apakah harus kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab atau gimana? Ya, kaidahnya secara umum ya, untuk makanan-makanan khas Indonesia atau makanan yang nggak ada di Arab, maka nggak perlu kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, kalau bahan dasarnya mungkin dalam bahasa Arab itu ada bahan dasarnya. Contoh misalnya gini, lontong, ya lontong. Lontong itu kan terbuat dari nasi ya, dari nasi kemudian dibentuk menjadi panjang seperti itu, dibungkus. Ya, nasi bahasa Arabnya ada al-aruz, aruz. Ya, bahasa Arabnya aruz. Tapi ketika nasi sudah diolah menjadi makanan, suatu makanan dalam bentuk yang baru ya, makanan khas suatu suatu daerah, suatu negara, maka nggak perlu lagi kita terjemahkan. Tidak perlu misalnya lontong kita terjemahkan misalnya aruz mutawal, misalnya aruz mutawal, beras yang dipanjangin, nggak perlu. Atau misalnya ya bakso bahan dasarnya itu dari daging kan, daging bahasa Arabnya ada laham, laham daging. Tapi ketika daging sudah dibentuk menjadi bakso ya, bentuknya bulat ya, seperti bola gitu, tidak perlu lagi kita terjemahkan, kita sebut saja bakso. Ana akulu bakso. Tidak perlu kita terjemahkan misalnya apa? Bakso itu misalnya ada yang terjemahin kuratul laham misalnya. Kuratul laham, kurah itu bola, laham itu daging, ya bola daging. Nggak perlu, nanti malah orang Arab bingung, ya. Atau contoh misalnya nasi goreng. Nasi goreng biasanya yang populer di kalangan para pelajar bahasa Arab itu adalah diterjemahkan aruz makli. Aruz itu nasi, makli itu yang digoreng. Tapi ternyata ini ya bagi orang Arab itu dianggap asing. Malah ketika disebutkan aruz makli, bagi orang Arab itu menganggapnya ya bayangan mereka itu ada yang membayangkan aruz makli itu ada nasi putih itu digoreng-goreng gitu. Ya, tidak seperti yang kita di Indonesia gitu, ada nasi digoreng, ada campuran macam-macam, ada sayurannya, ada dagingnya segala macam gitu. Jadi nggak perlu kita terjemahkan ya semuanya ke dalam bahasa Arab ya, tapi kita sebutkan sesuai dengan namanya yang masyhur di negara kita ya, seperti misalnya somai, cilok. Ya, cilok misalnya atau cireng itu kan terbuat dari aci. Aci itu tepung ya, cireng, aci digoreng. Tepung itu apa? Dakik ya. Tidak perlu kita terjemahkan misalnya dakik makli gitu. Aci yang digoreng ya. Atau misalnya apa? Sate. Sate biasanya di buku-buku yang populer itu laham mashwi ya. Daging yang dipanggang. Tapi ketika orang Arab mendengar laham mashwi itu kan masih umum, daging dipanggang nggak bisa jadi bentuknya nggak seperti sate yang ada di tempat kita yang daging kecil-kecil ditusuk kemudian dipanggang, nggak, jadi sebut aja sate gitu. Jadi ya, untuk makanan khas Indonesia ya, atau makanan yang nggak ada di Arab ya, maka kita sebutkan aja sesuai dengan namanya. Sayur asem, sayur lodeh, lontong sayur, somai, bakso, mie ayam, itu kita ya sebutkan saja namanya sesuai dengan nama yang sudah populer di Indonesia. Tidak perlu kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, tukang somai lewat. Tahu dia disebut-sebut somai. Jadi ya somai, contohnya somai. Jadi udah, anak aku lu somai
Ya, nakulu somai karena itu yang populer di kita di Indonesia gitu. Jadi seperti itu ya, untuk menyebutkan nama-nama makanan yang populer di negara kita yang itu nggak ada di Arab, kecuali memang di sana itu ada, seperti misalnya roti. Roti ada di Arab, ada khubzun, khubz roti ada, maka ya kita pakai yang biasa disebut di Arab itu namanya khubz, kita terjemahkan dalam bahasa bahasa Arab karena memang ada di sana ya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.